Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini dapat ide ya dari obrolan bapak-bapak yang membicarakan tentang ayam ya, khususnya kandang ayam yang diawali dengan perbincangan karena ada anggota RT lah yang memiliki ayam tapi tidak mempunyai kandang yang memenuhi syarat. Akhirnya ayam itu kesana kemari gitu ya, mengotori halaman tetangga dan sebagainya dan merusak tanaman. Nah, kemudian muncullah ide obrolan tentang syarat ayam ideal. Syarat ayam ideal nanti di akhir video ini kita checklist ke kandang saya ya, sebelum menunjuk hidung kandang lain. Sebelum menunjuk kandang orang lain, kita checklist aja kandang ayam saya ini sejauh mana akan memenuhi syarat. Nah, baiklah, kita syarat yang kita lihat dulu syarat-syaratnya seperti apa. Ini menurut versi bapak-bapak ya. Menurut versi bapak-bapak yang saya rangkum. Nah, syaratnya adalah syarat kandang ideal itu satu, ayam nyaman memenuhi naluri sebagai ayam, yaitu ada tempat makan yang mudah. Satunya dapat ada tempat makan yang mudah, terus ada buat tempat bermain, itu ceker-ceker dan mandi pasir. Terus poin ketiganya ada tempat nangkring. Ayam itu suka nangkring ya. Ayam itu suka nangkring di di palang kayu gitu. Nah, terus tentu saja ada tempat bertelur dan tempat mengerami ya. Ya. Terus yang terakhir adalah ada tempat berjemur. Nah, itu adalah poin pertama dari ayam itu. Syarat pertama, poin-poinnya adalah seperti itu. Syarat yang keduanya tentu saja terlindungi dari panas dan hujan ya, karena ayam itu nggak mungkin panas-panasan dan hujan-hujanan terus. Jadi walaupun ayam kadang-kadang suka panas, setelah tidur di tempat panas, tapi tentu saja tidak seharian ayam kena panas, demikian juga kena hujan. Jadi harus terlindungi dari panas dan hujan. Nah, yang ketiganya ya, tentu saja ini enak dilihat dan dari jauh atau dari dekat. Nah, unsur ini kadang-kadang tidak diperhatikan, tapi kalau menurut bapak-bapak sangat penting ini biar kita betah melihat ayam lagi beraktivitas ya di kandang, sehingga apabila kandang itu indah, enak dilihat, kita membetahkan. Yang keempat adalah mudah dibersihkan. Nah, mudah dibersihkan ini sangat penting karena kebersihan kandang ayam itu sangat perlu sekali untuk kondisi kandang bersih, tidak menciptakan bau ya, tidak menyebarkan bau ya. Dan tentu saja sebagai kotorannya sebagai salah satu sarang penyakit ini harus rajin dibersihkan. Yang kelimanya tentu saja dari bahan yang mudah dan murah diperoleh ya. Ini memang sebenarnya relatif ya, sejauh mana kandang-kandang ini dibuat dari bahan apa aja, itu yang penting jadi kandang itu di satu sisi. Nah, tapi harap diingat katanya kekokohannya, karena ayam itu sendiri adalah makhluk hidup yang perlu terlindungi ya, selain dari panas dan hujan tadi. Nah, yang terakhir adalah kokoh dan kuat. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa ayam ini perlu terlindungi dari dari rubuh ya, kalau tidak kokoh itu dari goncangan gitu
Jangan karena ayam ini sedikit pergerakan aja dia teriak. Mari kita cek sejauh mana ayam saya ini, kandang saya memenuhi syarat atau enggak ya. Mari kita cek. Nah, ini adalah kandang ayam saya ya. Nah, sejauh mana nomor 1 ini ayam ini bisa memenuhi hasratnya atau nalurinya sebagai ayam ya. Ya, yang pertama adalah memiliki tempat pakan yang mudah ya, mudah buat ayam untuk memakan. Saya pikir ini sudah cukup ya. Kadang-kadang saya juga memberikan tambahan di sini. Nah, tempat makan dan minum ya. Minumnya itu seperti itu yang digantung ya, 2 di atas biar ayam senang untuk makan dan minum. Nah, makan dan minum ini kadang-kadang ini terlalu kecil ya. Di satu sisi saya berpikiran malah terlalu kecil karena sering tumpah gitu, sering tumpah. Saya pengennya tidak tumpah gitu, tidak tumpah. Jadi harus diganti yang agak besar. Nah, gitu. Terus minumnya sendiri, pengennya yang kira-kira mudah itu. Kayak gimana nantilah. Kalau sudah sudah berkembang dengan baik, baru berpikir yang mudah. Nah, ayam sendiri ini kandang semi umbaran ya. Dalam artian ayam ini kadang-kadang memiliki tempat bermain sendiri. Tempat bermain, ceker-ceker gitu. Nah, ini untuk memenuhi hasrat naluri sebagai ayam. Nah, ceker-ceker di sini. Nah, di lain sisi untuk ceker-ceker ini kalau agak keras di tanahnya, sehingga perlu diperempuk lagi nanti. Nah, ayam ini agak susah mungkin ceker-cekernya seperti di sana itu ada bekas lubang, terus di sini, nah, terus di pojok sini juga. Nah, sebenarnya banyak tempatnya untuk ayam ini ceker-ceker dan mandi pasir tentunya ya. Itu terus ada tempat nangkring. Nah, ini saya buat tempat nangkringnya ya, tempat nangkringnya seperti ini. Kadang-kadang ayam juga nangkring di atas ya, seperti ini. Nah, kadang-kadang nangkring di atas. Itu ada dus, saya nyimpan dus di sana. Terus tempat nangkring ini kadang-kadang juga di sana ya, di sini gitu, dimana ayam ada tempat nangkring ya, disitulah dia nangkring gitu. Nah. Terus ada tempat berjemur ya. Nah, ayam ini suka berjemur di sini nih. Tentu saja ini lapang ya ke atasnya. Nah, jadi tempat matahari itu bisa sirkulasinya luas lah, sirkulasi panas gitu dan hujan itu dan udara itu luas ya. Di satu sisi ini cukup baik ya, satu sisi. Nah, kemudian poin kedua adalah terlindung dari panas dan hujan. Nah, kadang-kadang kelemahannya dari kandang saya ini, hujan ini masuk ya, kalau anginnya nggak stabil gitu, kadang masuk ke sini, si ayam itu berlindung di bawah ya, berlindung di bawah. Nah, kalau normal, kalau cuaca normal gitu, nggak hujan nggak panas, ayam ini tidur di atas tentunya. Kadang-kadang juga suka pojok tuh.
pojok. Jadi kelihatannya ayam ini cukup nyaman lah di sini. Nah, jadi terlindung dari panas dan hujan ini di satu sisi lumayan ya, cukup terlindungi walaupun penahannya hanya mengandalkan plafon ini. Plafon, terus ada lagi penahan di bawah ya, di atasnya sebelah tengah, kemudian di bawah di sini. Nah, jadi cukup terlindungi kalau dari hujan dan panas, ada tempat berlindung lah gitu. Nah, terus poin keduanya, poin ketiga ya, ketiganya itu enak dilihat lah. Nah, kalau saya sangat betah sekali kalau saya duduk di sini nih, duduk di sini pojok, sekarang mau dibersihkan. Nah, ini cukup cukup enak dilihat gitu. Jadi kayak anggaplah akuarium ayam gitu ya. Nah, di sini, dari sini kita lihat dari jauh dan dari dekat itu ayam terkontrol. Nah, saya sangat betah sekali jika duduk di sini. Nah, seru pokoknya lihat-lihat ayam ini. Kadang-kadang ayam lain tidak terperhatikan gitu ya. Ya. Sangat menarik ini sebetulnya. Jadi ayam ini wisata keluarga lah di belakang rumah itu. Ya, termasuk dari sini juga enak gitu, enak dilihat. Enak dilihat. Pelan-pelan ini semua ayam akan dibuat begini. Akan dibuat kandang kastari ini karena ada ayam-ayam lain ya. Nah, di kandang yang ada. Jadi, nah dari sini juga enak dilihat itu ya, karena ayam ini dari berbagai sisi istri saya pengennya bisa terpantau gitu ya, bisa dilihat. Ini hasil evaluasi dari kandang ayam sebelumnya yang di sini, sebelah sininya tertutup, sebelah kirinya tertutup, tetapi ini terbuka semua, tapi tetap ada tempat berlindung, ada tempat berlindungnya di bawah, di atas itu. Nah, pengennya ada kasurnya gitu, ada dapurnya gitu ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ini mudah dibersihkan ya. Di sini kolong-kolong ini seminggu sekali ya. Ini aja udah kotor, ini belum seminggu. Ini mudah dibersihkan. Nah, sini karena bahannya ini dari lantai, ya, sehingga ayam ini cenderung lebih nyaman juga kalau kondisinya bersih gitu. Walaupun ayam itu nggak peduli itu yang bersih sama yang kotor itu. Nah, intinya mudah dibersihkan. Ini disikat itu masih terjangkau di sini. Ya, kolongnya juga. Selanjutnya yang ini mudah digeser ya, mudah digeser. Jadi mudah dibersihkan. Nah, termasuk yang ininya, nah, jarang terkena kotoran kalau ininya, cuma bagian atasnya ini yang sering kena kotoran. Nah, termasuk kayu-kayu kecil-kecil itu ya, supaya enak dilihat juga. Nih, semuanya itu mudah dibersihkan ya, menurut saya sih ya. Mudah dibersihkan. Nah, termasuk pinggir-pinggir sininya gitu. Pinggir-pinggir ini semua mudah dibersihkan. Terus yang lainnya adalah dari bahan yang mudah diperoleh membuat kandang itu. Nah, saya kebetulan mudah diperoleh ini semua walaupun beli ya. Ini semua dari pasar Wonokarto.
semuanya bahan ini, termasuk kawatnya juga dekat lah dari pasar. Nah, ini hampir semuanya kayu ya, semuanya kayu alba kali, albasia. Nah, jadi kayu, paku, dan kawat tentu saja ini yang mendominasi kandang ayam ini. Ya. Jadi kandang ayam ini saya dari sisi ukuran juga kesininya 3 meter, kesininya 3 meter. Saya menggunakan 3 meter, yang ini yang lebarnya juga 3 meter. Tingginya 2 meter ya. Yang ini 3 meter, jadi saya menggunakan usuk yang 3 meter langsung gitu ya. Langsung tempel jadi ini. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah tingkat kekokohan. Kalau melihat ini tidak begitu kokoh ya. Ini cenderung doyong gitu. Nah, ini melengkung ya, melengkung. Terus penahannya karena hanya satu, jadi saya mengirit bahan ini. Jadi kalau kekokohan hanya bagian-bagian tertentu saja yang kokoh, sementara bagian lainnya tidak begitu kokoh ya. Nah, ya. Jadi ini bunga kokoh ini berhubungan dengan bahan. Jadi kandang ayam ini bisa dikatakan kandang ayam yang sangat simpel sebenarnya. Dilihatnya simpel, tapi membuat ayam yang memberikan nalurinya sebagai ayam itu sangat lumayan ya. Menurut saya sih. Hanya tentu saja dari sisi sempurna ini jauh ya, sisi ideal jauh berbeda dengan miliknya Yoso Farm yang terlihat sangat kokoh sekali, ditambah di bawahnya ini mengandung unsur bio apa gitu, karena digaru dulu 60 cm katanya. Nah, terus dibuat sedemikian rupa sehingga ayam lebih nyaman lagi. Kandang ideal itu adalah yang milik Yoso Farm itu menurut saya. Cuma saya waktu itu tidak sabar aja membuatnya dan memikirkan dari sisi bahan dan budget ya. Dari sisi bahan dan budget, gimana semurah mungkin itu. Tapi ayam dapat memenuhi nalurinya sebagai ayam. Ini ayam-ayam ini masih utuh ya, dari sisi kesehatan ayam dan kenyamanan tentu saja berpengaruh terhadap umur ayam. Ini masih utuh selama 2,5 bulan ya, hampir 3 bulan. Ayam ini utuh 14 dari sejak melahirkan sampai sekarang. Sampai umur 3,5 tahun ini utuh 14. Alhamdulillah tidak ada yang sakit gitu. Tidak ada yang rewel lah. Bisa dikatakan dari sisi kesehatannya tidak mengganggu tuannya untuk memikirkan yang lain. Alhamdulillah. Jadi ini 14 utuh. Di sisi lain, kandang ini juga memberikan efek ya, efek suara yang lumayan ini, menemani sepinya malam ini. Nah, kandang ini efek suaranya tidak teredam ya, tapi memberikan suara-suara yang merdu, suara-suara dari ayam. Nah, jadi demikian. Kalau memenuhi syarat ideal ya tentu saja kandang ini, ayam ini masih jauh, tetapi saya mencoba untuk memenuhi syarat ideal itu tadi, memenuhi syarat ideal tadi dengan cara membuat kandang ini
Yang jelas untuk kandang rumahan, saya sangat berterima kasih kepada orang yang menemukan konsep kandang kastari ini ya, karena selain memenuhi nalurinya ayam, juga terutama saya bisa membuatnya dengan lebih mudah, lebih murah gitu ya, lebih murah. Oh ya, saya lupa, di sini adalah pintu masuk ke tempat ayam saya ya. Pintu masuknya seperti ini. Nah, jadi terima kasih kepada yang membuat konsep kandang ayam kastari ini. Tentu saja selain ayam ini memenuhi hasrat nalurinya sebagai ayam, juga dibuat mudah dan murah ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.